Gajah Mada adalah seorang Mahapati sekaligus panglima perang kerajaan Majapahit yang dikenal dengan sumpah palapanya yang tercatat di dalam kitab Pararaton dalam mempersatukan wilayah Nusantara. Inti dari sumpah palapanya adalah Gajah Mada tidak akan menikmati sesuatu yang bersifat keduniawian sebelum mempersatukan wilayah Nusantara. Salah satu kenikmatan yang bersifat keduniawian bagi laki-laki adalah wanita. Dalam biografi novel sejarah karya Langit Kresnahadi yang berjudul Gajah Mada Hamukti Palapa, ditulis kutipan dialog antara Gajah Mada dengan Mahapati Aryatada tentang istri atau wanita. Kutipan tersebut adalah: "Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani akan menjadi penghambat semua gerak langkahku. Ke depan, aku tidak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun. Padahal ke depan, Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya. Dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu. Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit, yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun, jika dia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga? Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu, jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek, merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan." Namun ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada mempunyai seorang putra dan kisah cintanya dengan 3 orang wanita. Sebelum kita memulai kisah cinta Patih Gajah Mada yang tidak banyak diketahui oleh khalayak ramai, bantu channel ini untuk terus berkembang ya, dengan cara subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar sedulur semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video terbaru. Dan jangan lupa untuk men-share video ini. Terima kasih. Gajah Mada adalah salah satu tokoh sentral di kerajaan Majapahit, dan sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya, termasuk siapa wanita yang menjadi kekasih atau istrinya, karena sangat sedikit sekali referensi yang ada. Namun dari berbagai referensi, tercatat ada 3 nama wanita yang dikaitkan dengan Mahapati Gajah Mada. Yang pertama yaitu Puranti, yang merupakan putri Demang Suryanata dari kerajaan Kahuripan. Lalu yang kedua adalah Dyah Pitaloka Citaresmi, putri kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya pada masa itu. Sedangkan yang ketiga yakni Niluh Ayu Sekarini, putri Kidukuh Gedangan dari kerajaan Bali. Berdasarkan prasasti Arya Bebet yang merupakan lempengan tembaga di halaman Candi Arya Bebet di Desa Bubunan, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja, hanya dengan Niluh Ayu Sekarini inilah Gajah Mada disebut-sebut menikah dan dikaruniai putra bernama Arya Bebet. Dalam prasasti tersebut memuat cerita tentang Gajah Mada yang diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Nah, saat penaklukan Bali, Gajah Mada sempat mendatangi pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi. Lalu Gajah Mada yang sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan sering bertemu dengan putri Kidukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Dikisahkan Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik jelita.
Lalu benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya hingga sampai menikah, sehingga Niluh Ayu Sekarini pun mengandung. Namun, sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Setelah putra Gajah Mada itu menjadi dewasa, dia mencari ayahnya ke Majapahit. Anak itu setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebet lalu kembali ke Bali. Sementara mengenai kisah cinta Gajah Mada dengan Puranti dimuat dalam buku Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Kehidupan Sang Mahapatih, karya Gesta Bayu Adi. Kisahnya dimulai sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara. Saat itu, Gajah Mada dikenal sebagai seorang bekel dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di Kerajaan Kahuripan yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada yang seorang prajurit ini pun jatuh hati terhadap putri Demang Suryanata dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Puranti. Namun saat cinta keduanya bersemi, sang kekasih Puranti ketika itu dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan. Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut, mengingat dia adalah bawahan Patih Rangga Tanding. Posisi Gajah Mada yang hanya seorang bekel dipa atau prajurit biasa hanya bisa menerima kenyataan dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih Puranti. Namun celakanya, ketika Gajah Mada tengah berduaan dengan Puranti dipergoki oleh Raden Damar. Akibatnya Raden Damar menjadi salah paham, sehingga terjadilah pertarungan antara Gajah Mada dengan Raden Damar. Dalam pertarungan tersebut, Raden Damar tewas, sehingga mengharuskan Gajah Mada pergi mengabdi ke Majapahit, sehingga kisah cinta ini pun terputus. Sementara kisah cintanya dengan Dia Pitaloka Citaresmi juga disebutkan dalam beberapa literatur, di mana disebutkan bahwa Gajah Mada juga pernah menjalin hubungan asmara dengan Dia Pitaloka Citaresmi, putri kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya pada masa itu. Kecantikan Dia Pitaloka Citaresmi ini pun terdengar ke telinga Prabu Hayam Wuruk. Namun saat Dia Pitaloka dilamar Raja Majapahit Hayam Wuruk, sang patih berusaha menggagalkannya. Lalu terjadilah perang bubat antara Majapahit dengan Kerajaan Sunda yang menyebabkan Dia Pitaloka bunuh diri karena seluruh pasukan Kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana berhasil dibunuh oleh prajurit Majapahit pimpinan Gajah Mada. Dari buku karya Gesta Bayu Adi juga disebutkan kalau Gajah Mada adalah sesosok pimpinan yang tidak berambisi pada harta, tahta, dan wanita. Ini disebut-sebut setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya guna mempersatukan Nusantara. Sehingga akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah palapanya dengan mempersatukan Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politiknya adalah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura.
Bahkan dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa. Demikianlah kisah cinta Patih Gajah Mada yang tidak diketahui oleh halayak ramai. Kebenaran adalah mutlak milik Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video channel Uma Ruseno berikutnya.